Mengejutkan, teka-teki soal hadir atau tidaknya Maya Estianty di acara unduh mantu putranya yaitu Al Ghazali dan Alyssa nanti malam akhirnya terjawab. Melalui akun sosial medianya kemarin, Maya Estianty memposting foto dirinya tengah duduk bersama suami di dalam pesawat jet pribadi. Pada foto tersebut, Maya menulis keterangan bahwa ia dan suami meninggalkan Indonesia hendak berangkat ke Eropa. Dan, jauh hari sebelumnya, Maya memang telah mengungkapkan bahwa ia dan suami hanya bisa mengikuti acara akad nikah dan resepsi intimate Al Ghazali dan Alyssa. Namun, acara unduh mantu yang juga acara resepsi besar-besaran lantaran mengundang 3.500 orang, netizen pun bertanya soal kepastian sikap Maya Estianty. Al Ghazali dan Alyssa yang ditemui di lokasi acara unduh mantu di JCC kemarin akhirnya menjawab soal kepastian bundanya tidak bisa hadir di acara unduh mantu nanti malam. Lantas, benarkah Ahmad Dhani masih mengharapkan Maya Estianty hadir di acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa? Seperti apa pula susunan acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa menurut penjelasan Ahmad Dhani? Apa yang membuat Ahmad Dhani menyebut acara unduh mantu putranya merupakan produksi raksasa yang paling spektakuler dalam sejarah? Benarkah biaya acara unduh mantu tersebut mendekati angka 24 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Teka-teki soal hadir atau tidaknya Maya Estianty di acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa nanti malam akhirnya terjawab. Hal itu terlihat dari postingan Maya Estianty di akun sosial media pribadinya. Maya memposting foto dirinya bersama sang suami, Irwan Musri, tengah duduk di dalam pesawat jet pribadi. Pada foto tersebut, Maya menulis keterangan sebagai berikut. Kembali ke setelan awal, setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suami, Irwan Musri, kerja ke Eropa, by Indonesia, bahagia bersama keluarga. Hati dan pikiran kami tetap bersama kalian, tulis Maya Estianty yang diselipi kalimat bahasa Inggris. Dari tulisannya tersebut tampak fix bahwa Maya tidak bisa hadir di acara unduh mantu Al Ghazali dan Alyssa nanti malam. Sebelumnya, Maya juga sempat menyebutkan bahwa dirinya hanya akan hadir di acara resepsi intimate pernikahan putra sulungnya pada tanggal 16 Juni 2025 sesuai kesepakatan. Hal itu terjadi karena adanya urusan pekerjaan suaminya di luar negeri, di mana Maya sebagai istri harus menemaninya. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alyssa, sama ya Mas Irwan itu kan tanggal sekian, 1 hari. Kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alyssa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Al Ghazali dan Alyssa kemarin terlihat menyambangi lokasi di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan. Kepada awak media, Al Ghazali menjelaskan soal venue dan persiapannya jelang acara nanti malam. Seperti ini pula jawaban Al Ghazali terkait kabar kehadiran bundanya di acara unduh mantu malam nanti. Ini sih udah 70 lah ya. Lihat kamera dong. 70-60%. Udah berapa persen gitu? Kemarin sih aku kesini baru gebiok 1. Pohon-pohon belum ada. Sekarang udah full, tinggal soundnya belum masuk. Terus di pelaminan juga udah ada LED, ada stupa. Bagus sih, seru. Ada beberapa juga kayak misalnya ini karena aku mau yang kata yang ini tadi awalnya terlalu banyak kayak pohon atau bunga-bunga tapi terlalu hutan gitu, jadi ikat. Bagus, royal banget. Seperti apa ayah menyiapkan sampai WO dibikin ayah sendiri nih, nggak pakai WO lain? Karena kan emang ayah kan emang yang bangun rumah sendiri, ayah sendiri yang bangun, jadi nggak pakai konseptor, nggak pakai desainer. Emang ayah kan emang konseptor juga, produser, konseptor. Ya kita emang melestarikan budaya aja sih. Kita menunjukkan bahwa kayak bisa
Gen Z kan jarang banget lah melestarikan budaya Jawa ataupun Sunda atau apapun ya. Kita mencontohi untuk supaya generasi selanjutnya tuh bisa meniru. Belum ada konfirmasi, cuma udah keundang. Ahmad Dhani menunjukkan suasana venue dan juga konsep acara. Ia menyebutkan bahwa pada momen unduh mantu nanti malam ia ingin menunjukkan sebuah peristiwa budaya di mana nantinya tamu akan disambut oleh penampilan Reok Ponorogo, sedangkan mempelai disambut di pintu masuk dengan tarian Jawa tradisional. Ahmad Dhani menilai bahwa pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa merupakan yang paling megah dan spektakuler dalam sejarah dan merupakan konsep pernikahan pertama asli rancangannya sendiri. Dhani juga menjelaskan bahwa adanya sebuah pendopo yang gagal direalisasikan senilai 1 miliar rupiah karena terlalu tinggi dan tidak diizinkan dibawa masuk jika menggunakan krain. Ia menjelaskan bahwa bangunan joglo lainnya dibawa secara manual menggunakan tangan ke dalam venue. Konsep Javanese Royal Wedding. Javanese Royal Wedding. Awas mas. Ini juga ada kayak kemarin. Biar 300 tahun nih umurnya nih. Berapa tahun pada? 300 tahun. 300 tahun. Dapatnya dari mana pada kalau boleh tahu sejarahnya? Wah, dapatnya banyak. Udang juga Pak De. Ini di gudang deh. Maju. Ini menuju mana pada? Menuju apa pada? Wah, megah sekali Pak De. Tinggal 20% lagi. Masa? Namanya lu dari depan aja bang. Pendopo. Oh, nggak jadi tuh, nggak cukup ininya. Oh berarti batal ya Pak De? Ada penggantinya mungkin? Yang pendopo 1 miliar tuh kan. Itu nggak cukup ketinggian. Berarti digantinya pakai apa Pak De? Ada yang aku beli lagi. Oh beli lagi? Iya. Ukurannya lebih kecil berapa? Mungkin jauh nggak Pak De? Antara 3 sama 5 lah. Cukup sih, ini kayaknya bakal jadi pesta pernikahan yang paling spektakuler sepanjang sejarah ya kayaknya. Ya sulit kayaknya untuk apa ya, event hampir sama itu karena ya ini konsep pelaminan original yang pertama saya bikin ini. Jadi nanti di belakang itu ini kan jadi kalau di luar ini kan jadi chapel. Ini chapelnya kayu asli. Bukan kayu artificial. Di belakang nanti ada LED yang isinya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Moving. Jadi seolah-olah kita ada di zaman kerajaan dulu lah. Karena di sini nggak boleh pakai crane. Sementara joglo yang di garasi saya itu harus pakai crane. Di sini nggak boleh pakai crane. Jadi ini ngangkatnya manual nih, pakai tangan ini. Kalau yang kemarin kan intimate kan 300 orang. Nah, ini 3.000 orang. Berapa kali lipatnya? Dhani pun juga menjawab terkait biaya yang ia habiskan untuk menggelar acara unduh mantu putra sulungnya ini. Bahwa biaya yang dihabiskan hampir mendekati 24 miliar rupiah. Persiapan dekorasi ruangan di JCC selama 3 hari dikerjakan oleh lebih dari 300 orang pekerja. Dhani menyebut bahwa dekorasi lokasi unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa ini merupakan produksi raksasa yang selevel dengan konser dewa digelar secara besar-besaran karena momennya pas waktunya dengan pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Ia juga menyebut bahwa acara unduh mantu ini akan tercatat dalam sejarah, di mana semua pagelaran seni dalam kebudayaan Jawa akan ditampilkan pada malam nanti. Tak hanya tarian Jawa tradisional, Reok Ponorogo yang bakal diiringi gamelan, karawitan, tapi juga pertunjukan wayang selama 2 jam. Sementara itu, setelah jam 8 malam, disuguhkan penampilan band dewa bersama artis-artis papan atas Indonesia. Inilah gambaran runtutan acara unduh mantu malam Al-Ghazali dan Alisa nanti malam yang dijelaskan oleh Ahmad Dhani. Ya, namanya baru ADPWO. ADPWO. Stage. Ini untuk Dewa 19 dan di atas 3 ya? 3 miliar mah dekorasinya doang. 24 M betul Pak De? Enggak lah. Kira-kira segitu lah, hampir. 300 orang yang kerja, 300 orang. Ini ada yang khusus. Ini apa, raksasa ini, produksinya raksasa ini. Kebetulan pas saja semuanya, timingnya pas semua.
Kebetulan Al pas menikah. Kalau Al menikahnya 2 tahun yang lalu mungkin nggak begini. Misalnya menikah 2 tahun lalu ya, mungkin nggak begini. Atau pas COVID misalnya ya nggak begini. Ini pas aja waktunya pas. Ini peristiwa budaya yang akan dicatat dalam sejarah di mana kita melestarikan kebudayaan Jawa dan semua tradisinya kita lestarikan. Ini kan sebenarnya peristiwa budaya. Ini sebenarnya peristiwa budaya. Kebetulan Al nikah, kebetulan saya punya kemampuan untuk menghasilkan peristiwa budaya. Karena ini adalah peristiwa budaya. Nanti tamu disambut dengan reog, pengantin masuk, mempelai masuk dengan tari-tarian Jawa dari keraton. Pokoknya dari jam 6 sampai jam 8 itu tari-tarian, gamelan, karawitan, musik mungkin setelah jam 8. Ya kalau untuk pernikahan kayaknya belum pernah ada panggung segede gitu. Ahmad Dhani juga menunjukkan kursi-kursi di samping pelaminan yang sudah disiapkan untuk dirinya dan Mulan, untuk orang tua Alisa, serta untuk Maya dan Irwan Musri. Ya, Ahmad Dhani rupanya masih menyiapkan kursi untuk Maya dan suaminya di acara unduh mantu nanti malam. Rupanya, Ahmad Dhani masih berharap bahwa Maya akan hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa. Ia juga berharap bahwa Al-Ghazali sudah membicarakannya dengan Maya Estianty terkait kehadirannya pada momen unduh mantu nanti malam. Sementara itu, Ahmad Dhani juga mengklarifikasi terkait pidatonya yang viral tentang ungkapan rasa syukurnya karena Maya Estianty berhasil mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari dirinya. Saya di sini dong, di sini. Iya. Orang tuanya Alisa, orang tuanya ayah bunda Alisa, ayahnya Al dan ibu sambungnya. Kita masih berharap Maya mau datang. Nggak tahu Al udah ngomong belum sama bundanya. Iya dong. Ya kalau Maya di situ, ya mungkin Mulan nggak ada di situ. Bisa ada Maya, Mulan kan ibunya Al. Kebahagiaan itu berkurang karena Maya tidak hadir di sini kan, tidak menyaksikan kemegahan daripada gong semua jajaran peristiwa itu tadi itu. Kita belum final Pak De? Belum final datang atau enggak? Ya makanya kalau nggak datang sayang gitu. Berarti masih berharap Pak De? Iya dong, berharap supaya bisa melihat kemegahan ini gitu. Oh, ya biasa aja kan, biasa aja. Kan udah diutarakan pendapat dia, tanyain lagi apa yang tanya. Ya tergantung orang-orangnya kan menilainya kan ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, di luar musik kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu dari mana dinilainya gitu kan. Orang bisa melihat. Mengejutkan, jawaban Al-Ghazali soal kehadiran Maya Estianty di acara unduh mantu nanti malam. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Al-Ghazali dan Alisa ketika mereka dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kebahagiaan pasangan selebriti Al-Ghazali dan Alisa masih terus membuncah pasca keduanya telah sah sebagai pasangan suami istri dalam prosesi akad nikah pada tanggal 16 Juni 2025. Pada momen akad nikah, Al-Ghazali tampak lancar mengucapkan ijab kabul di hadapan ayah Alisa, penghulu, dan para saksi dalam satu tarikan nafas. Setelah dinyatakan sah oleh para saksi dan penghulu, baik Al-Ghazali maupun Alisa tampak tidak mampu menahan tangis haru dan bahagia mereka. Penantian selama 6 tahun lebih akhirnya kini tercapai juga. Seperti inilah momen sakral Al-Ghazali dan Alisa sah menjadi pasangan suami istri yang disusul dengan tangis haru dan bahagia keduanya. Didampingi oleh Bunda Ibu Maya Estianty dan ayah Bapak Ahmad Dhani yang akan disambut langsung oleh orang tua dari calon pengantin wanita. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Paramita Danisa binti Richard Vincent Danisa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa barakatuh. Wa jama'a bainakum fi khair.
Hebat ya Pak. Tak hanya itu, momen bahagia juga terlihat jelas dari pasangan pengantin baru, Al-Ghazali dan Alisa, pada malam resepsi pernikahan mereka 3 hari lalu. Hal itu terjadi ketika Al-Ghazali menyampaikan sambutannya selaku pengantin pria yang berbahagia. Al-Ghazali mengungkapkan kebahagiaannya lantaran mimpinya untuk menikahi Alisa akhirnya bisa terwujud. Al-Ghazali juga mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka cintanya dengan Alisa bisa sampai di tahap yang penting ini. Pasalnya, perjalanan asmara mereka selama 6 tahun lebih terbilang penuh liku dan melewati berbagai rintangan hingga sempat putus nyambung. Al-Ghazali memaknainya sebagai pengalaman yang seru dan menegangkan. Al-Ghazali juga mengungkapkan kebahagiaannya lantaran kini ia bisa bersanding dengan Alisa di pelaminan. Tak lupa, Al-Ghazali juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kedua orang tua tercintanya, Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Al-Ghazali menyadari bahwa peran kedua orang tuanya sangat penting, sehingga kini ia bisa menjadi seorang pria yang mengerti apa artinya hidup dan bagaimana memaknainya, termasuk dengan cinta. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian karena jujur aja menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak. Tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password dan fans. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.